Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan, nama saya Alvin Khairon. Saya berasal dari Desa Maneron. Profesi saya saat ini menjadi trainer, sering menjadi pemandu acara di berbagai kota, dan juga salah satu orang yang dipercaya sering mengisi seminar, talk show, diklat, ataupun acara yang lain. Saat ini saya sudah mengisi 12 kota. 12 kota, 1 dan 2 di Jawa Timur. Dan alhamdulillah hal ini patut saya banggakan, dan saya sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran guru, teman, sahabat, terkhusus orang tua dan juga keluarga yang hingga saat ini beliau-beliau sangat mensupport apa yang saya kerjakan. Di video kali ini saya akan membagikan hal bahwa pentingnya komitmen untuk mencapai kesuksesan. Terkadang manusia banyak mempunyai planning, banyak mempunyai suatu target, impiannya pun juga banyak, tapi terkadang mereka hanya mampu untuk mengatakan saja, hanya mampu berbicara, saya ingin itu, saya ingin ini, saya harus sukses di bidang ini. Tapi jauh daripada itu, kita harus mementingkan apa saja peluang-peluang yang sudah pernah kita lakukan. Karena kita berucap untuk mencapai suatu keinginan, untuk meraih impian kita, itu tidak akan pernah kita capai kalau kita tidak pernah bertindak, kalau kita tidak pernah action. Dari sini teman-teman, kita harus yakin bahwa kekuatan daripada komitmen itu sangat penting. Karena kita tahu bahwa di dunia ini orang-orang sukses itu komitmennya sangat besar. Impian besar harus dilandasi dengan komitmen yang besar. Karena kalau tidak, komitmen itu sendiri akan hancur, akan terkikis dengan hari demi hari. Tidak percaya? Banyak yang sudah membuktikan kalau kita punya suatu tujuan, kita tidak punya komitmen, disinilah kita akan bingung, kita akan merasa down, sehingga kita tidak pernah bergerak, tidak pernah melakukan action yang nyata seperti itu. Sehingga bagaimanakah kita ingin membangun komitmen agar apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan itu bisa kuat. Kita tidak mudah goyah dengan kesenangan sesaat, kita tidak mudah baper dengan perkataan orang. Maka disinilah komitmen Anda, komitmen kita, komitmen saya akan terus teruji. Karena komitmenlah yang akan mempertahankan visi dan misi kita. Sehingga dari sini saya akan memberikan tips bagaimanakah cara kita untuk membangun komitmen tersebut. Contoh, saat kita punya tujuan tanpa adanya komitmen, kita bergerak ataupun berusaha sehari dua hari, oke lah, kita masih kuat. Akan tetapi belum tentu saat kita sudah berproses 1 minggu atau bahkan 1 bulan, kita tetap mempertahankan komitmen tersebut. Karena godaan kesenangan di sekitar kita pasti akan menghampiri kita. Teman yang tidak mensupport kita itu pasti ada. Guru yang juga tidak setuju dengan perjuangan kita juga ada. Atau bahkan orang tua pun, di sana pasti akan ada orang tua ataupun keluarga kita yang tidak mendukung apa yang kita lakukan. Beliau masih meragukan dengan kita. Ada juga orang tua yang menganggap kita masih kanak-kanak. Impian kita terlalu besar. Lah, disinilah teman-teman komitmen Anda, komitmen kita sangat diuji. Maka dari sini teman-teman, kita harus bisa tanamkan komitmen itu di samping kita menargetkan suatu kesuksesan. Karena
Hal itu sangat berpengaruh. Lalu caranya bagaimana, Mas Alvin? Caranya kita harus punya planning yang jelas. Kita ingin jadi apa? Ingin dicapai kapan? Tanggal berapa? Kenapa? Alasan kamu ingin menggapai itu. Ini penting teman-teman. Kalau kita sudah tahu why-nya, kita tahu mengapa kita harus mendapatkan itu, maka saya yakinnya komitmen tersebut akan lebih kuat, akan lebih kokoh saat ada orang menyerang dengan ucapan, "Alah, ngapain Vin belajar itu? Gak mungkin sukses. Alah ya Allah, gak tahu malu orang desa pengen jadi motivator. Terlalu besar impianmu." Itulah sebenarnya godaan-godaan yang akan menjatuhkan kita. Dari sini teman-teman, kalau kita sudah tahu why-nya, kita akan berpikir lebih keras, berpikir lebih cerdas. Karena kita tahu kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus mengejar impian itu. Dari sinilah teman-teman, kita harus tahu tujuan kita itu apa, manfaatnya itu apa. Dan yang terpenting, kata saya tadi adalah why-nya. Mengapa kamu harus melakukan itu? Contoh sisi lain, saya akan menganalogikan. Insya Allah semua orang yang menonton video ini pernah melakukan hal ini. Tahukah kamu, saat kamu hendak melaksanakan yang namanya UAS di sekolah, ujian akhir semester, maka kenapa orang-orang yang malas, orang-orang yang sering tidak masuk, dia juga aktif untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian tersebut? Alasannya apa? Karena dia tahu why-nya, tahu mengapa dia harus belajar, mengapa dia harus mempersiapkan diri. Efeknya apa? Dia yang tidak pernah sholat, dia yang jarang ke masjid, dia beribadah, dia sholat, meminta kepada Tuhan untuk bisa dilancarkan UASnya, untuk bisa diberikan nilai yang terbaik, untuk bisa lulus dengan danem yang tinggi. Inilah mengapa why-nya di sini dalam menargetkan sesuatu itu perlu adanya analisa pertanyaan yang berupa mengapa. Paham? Saya rasa paham semua ya. Nah, dari sini teman-teman, kita kalau sudah tahu alasan daripada mengapa kita harus melakukan itu, maka insya Allah pikiran kita, mindset kita, ruang gerak kita akan lebih keren, akan lebih tangguh, dan akan lebih cepat untuk bergerak dan bertahan untuk bisa menghadapi beberapa cobaan yang akan menghampiri kita. Maka dari sini teman-teman pemuda, pemudi di seluruh Nusantara, saya yakin dengan adanya komitmen yang dilandasi dengan alasan mengapa kita harus mengerjakan ini, pasti kita akan bisa menjadi lebih kuat daripada orang yang kuat. Ini sudah terbukti teman-teman. Beberapa kali saat saya menargetkan sesuatu, ingin menggapai suatu tujuan, dan ingin menjadi orang yang berbeda dengan orang lain dalam hal positif, disinilah saya menanamkan komitmen, menanamkan suatu ikatan dalam diri bahwa saya harus bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau kita sudah mempunyai komitmen yang besar, keinginan yang besar, dan target yang besar juga, insya Allah hasilnya pun juga akan besar. Insya Allah, mari kita bersama-sama renungkan target kita, sejauh mana komitmen yang ingin kita bangun agar kita bisa menjadi pemuda yang produktif, pemuda yang aktif, dan pemuda yang bisa menginspirasi diri, orang lain, ataupun dunia sekalipun. Fahimtum? Saya rasa fahimna.
Oke teman-teman, berikut apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya yakin apapun yang kita lakukan asalkan positif, insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, yuk support channel ini untuk terus berkembang, untuk bisa memberikan edukasi dan inspirasi bagi orang-orang sekitar, bagi media YouTube, dan bagi kaum milenial khususnya. Saya Alvin Khairon, inspirator pemuda hijrah. Mari benahi diri. Akhiran, billahil ma'unah ila thariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.